Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Komputer dan Jaringan. Kembali lagi bersama saya Ibrahim Muhammad Amin dalam serial video pendidikan. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar Microsoft Word, yaitu sebuah fasilitas yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita, khususnya kepada Bapak Ibu yang bekerja sebagai administrator di perkantoran ataupun di sekolah-sekolah, yaitu menggabungkan dua buah file untuk membuat sebuah surat yang biasanya disebut sebagai fasilitas mailings, ya. Jadi sebagai contoh di sini, saya akan membuat sebuah surat keterangan domisili yang berisi data-data nama, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon yang bersangkutan. Nah, surat keterangan domisili ini akan kita buatkan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Namun di dalam contoh ini saya hanya memberikan contoh sebanyak 20 orang, tetapi ini bisa sampai ratusan orang. Jadi apabila kita mengetik surat keterangan domisili per orang ataupun mengganti nama, jenis kelamin dalam proses pengeditan, maka itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun perlu diingat di sini, adapun surat keterangan domisili yang saya contohkan di sini tidak mengikuti bentuk standar, hanyalah sebuah contoh bagaimana cara kita menggabungkan dua buah file di dalam membuat sebuah surat atau dokumen-dokumen yang membutuhkan data-data pribadi seseorang, sehingga kita bisa mencetak dalam jumlah banyak. Sebelumnya kita perlu menyediakan dua buah file atau dua buah dokumen. Yang pertama adalah dokumen surat dalam bentuk file Word. Kemudian yang kedua dokumen daftar nama orang-orang yang akan kita buatkan surat rekomendasi atau yang akan kita buatkan surat keterangan domisili dalam bentuk file Excel. Ya, di sini file Excel-nya saya beri nama surat keterangan domisili. Ya, jadi yang seharusnya adalah daftar nama surat keterangan domisili. Jadi di sini berisi nomor, nama, jenis kelamin, agama, alamat, nomor handphone. Ya, perlu kita lihat bahwa file-file ini diketik dalam bentuk file Excel yang disimpan pada sheet pertama atau sheet 1. Ya, karena di dalam Excel biasanya ada 3 sheet pada saat kita membuka lembaran baru, ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Namun di sini saya menyimpan filenya di sheet 1. Oke, pertama file Excel-nya kita minimize dulu. Nah, kemudian kita masuk dulu di file Word. Setelah surat ini dikonsep dan diketik dan tidak ada lagi yang perlu diedit dalam surat ini, maka yang selanjutnya kita akan mengisikan data-data pada form dokumen surat ini dengan menggunakan fasilitas mailing yang ada pada Microsoft Word. Ya, jadi pada menu mailing di sini, pada baris menu kita klik menu mailings, kemudian kursor kita letakkan pada baris nama setelah tanda titik 2. Jadi di sini kita kosongkan terlebih dahulu karena ini akan kita isi dengan nama-nama yang bersangkutan. Pertama, kursor kita isi pada baris nama. Kemudian di sini select, kita mengklik icon select recipient. Kita klik. Kemudian kita klik pilihan yang kedua ini, yaitu use existing list. Oke, kita klik. Nah, di sini kita diarahkan untuk mencari nama file Excel tempat kita mengetikkan daftar nama tersebut.
Tadi saya menyimpannya di file dokumen dengan nama daftar nama undangan. Kita klik, kemudian kita open. Ya, akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini ada pilihan. Daftar nama tersebut kita letakkan pada sheet 1, sheet 2, atau sheet 3. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa file tersebut saya simpan pada sheet 1. Oke, saya pilih sheet 1, kemudian oke. Ya, selesai. Kemudian kita mengisi data-data pribadi dari yang bersangkutan dengan cara mengklik icon insert merge filed. Oke, ini kita klik. Karena kursor saya letakkan pada baris nama, maka di sini saya mengklik pilihan nama. Oke, kemudian garis datar ini sebagai tanda untuk mengisi identitas tadi saya hapus, kemudian saya pindah di baris jenis kelamin setelah titik 2 dan sebelum tanda garis datar. Kita klik lagi insert merge filed. Insert merge field. Kemudian kita klik jenis kelamin. Kemudian garis datar itu kita hapus lagi, kemudian kita pindah di baris agama setelah titik 2 sebelum garis datar. Kita klik kembali insert merge field, kemudian kita klik agama, selanjutnya garis datarnya kita hapus, kemudian dengan cara yang sama kita mengisi kolom baris alamat. Kita mengklik di sini alamat. Dan selanjutnya yang terakhir kita klik di barisan nomor telepon setelah titik 2. Dan kita kembali ke insert merge field. Ya, kita klik nomor handphone. Ya, setelah ini selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita mengklik icon finish and merge yang ada pada sebelah kanan pada baris icon ini. Kita klik. Di sini ada 3 pilihan: edit individual documents, print documents, send email messages. Nah, jadi kita pilih yang pertama, edit individual documents. Apabila kita akan menampilkan surat domisili per orang. Nah, yang kedua ini kita klik apabila kita akan langsung mencetak surat dokumen ini. Yang ketiga kita klik apabila kita akan mengirim surat ini melalui email. Karena di sini saya hanya akan menampilkan pada monitor hasil yang sudah kita gabungkan tadi, maka saya klik edit individual documents. Kita pilih all. Kemudian klik OK. Nah, maka dengan sendirinya atau secara otomatis surat ini akan berisi data-data yang ada pada file Excel yang kita buat, di mana setiap lembaran surat diperuntukkan untuk setiap atau masing-masing orang. Coba kita lihat bersama. Lembar pertama berisi surat keterangan domisili yang diperuntukkan kepada Insinyur Muhammad Rizaldi. Kemudian yang kedua diperuntukkan kepada Dr. Anda Hasni Irsan. Lembar ketiga diperuntukkan kepada Abu Hanifah. Dan seterusnya sampai lembar ke-20. Ya, jadi ada 20 lembar. Yang terakhir diperuntukkan kepada Hildayanti Eskom. Nah, itulah cara membuat mailing merge yang bisa membantu memudahkan kita dalam membuat dokumen surat, khususnya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, atau Bapak Ibu guru yang bertugas di bagian administrasi. Oke, demikian informasi dari saya.
Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.